Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa pada renungan harian Ambon Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan untuk menuntun kita sepanjang hari ini diambil dari Matius 19 ayat 30. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi bahak do aturan na parjolo HP gabe parpudi, bahat musedo na aturan parpudi HP gabe parjolo. Dalam bahasa Indonesia, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini diawali dengan pembicaraan antara murid Yesus dengan Yesus, yang mengatakan bahwa dia adalah menjadi jalan keselamatan. Kemudian Yesus menerangkan, ketika ada orang yang mengatakan, aku mau mengikut engkau. Yesus mengatakan bahwa ketika mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kemudian meninggalkan sanak saudaranya dan mengikut Yesus. Lanjutan dari perkataan ini, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Namun dalam hal ini, ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian. Dan bisa saja orang yang terdahulu menjadi terkemudian dan orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Di sini sebuah ungkapan yang mengatakan kepada murid atau pengikut Yesus bahwa ketika mengikut Yesus, keputusannya adalah untuk mengikut Yesus. Bukan untuk menjadi memastikan bahwa dia akan menjadi terdahulu dalam kerajaan Allah atau dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Yesus. Namun yang utama adalah penyerahan dirinya. Kalau soal otoritas keselamatan itu menjadi otoritas Allah yang sepenuhnya. Tidak ada campur tangan kita. Tidak ada yang menjadi keputusan kita. Namun sepenuhnya di bawah pengawasan dan keputusan Allah. Ini mengingatkan kepada orang-orang di sekitar pada saat itu. Dalam mengikut Yesus yang terutama adalah dia menjadi memiliki komitmen yang kuat dan tidak akan menyangkal Tuhan di dalam apapun yang terjadi. Tujuan utama bukanlah menjadi orang yang diistimewakan Allah, namun orang yang percaya kepada Allah pasti mendapat jalan mendapat keselamatan, dan keselamatan itu adalah merupakan otoritas Allah, bukan oleh karena pilihan ataupun keputusan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mencoba memperlihatkan dalam kehidupan kita pada saat ini bahwa apapun jabatan kita, bagaimanapun situasi kehidupan kita, kalau soal perkara sorga adalah kepada keputusan Allah, dan bagaimana Allah memposisikan kita bukan oleh karena kita, namun semata-mata oleh karena keputusan Allah. Oleh karena itu, di dalam menjalaninya, yang dibutuhkan dari kita adalah menjadi tetap terarah kepada kehendak Tuhan, bukan menjadi terarah kepada keinginan dan keputusan kita. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa ketika dia memiliki jabatan kerohanian yang bagus, yang tinggi, dan posisi yang lumayan di dalam gereja, dia akan menjadi beroleh tempat yang luar biasa di sorga. Tidak. Semuanya itu adalah keputusan Allah, bukan keputusan kita. Kalau Allah berkenan, dia akan bisa menjadikan kita menjadi terdahulu. Namun, itu pun bukan oleh karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, dan apa yang kita pikirkan. Namun semata-mata oleh karena kemurahan dan keputusan Allah sendiri. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan dalam kehidupan kita, keistimewaan kita sebagai umat pilihan Allah hanyalah bahwa kita beroleh keselamatan.
Tidak ada keistimewaan yang lain yang menjadi menentukan kita di mana dan kapan Allah menempatkan kita di dalam kehidupan yang kekal itu. Keputusan itu semata-mata di dalam keputusan Allah dan tidak bisa diintervensi oleh manusia. Oleh karena itu, mari tetap beriman, mengikuti Tuhan, dan biarlah Tuhan memutuskan keputusannya sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk mengimani dan menghidupi segala keputusan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami menjadi orang yang patuh dan taat kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.